Bunda, apa sih sebenarnya ASICS token itu dan depositnya gimana? Kayak trading bukan sih, Bun? Pas saya kasih lihat teaser kita congklak, I will all in, dia bilang. Saya bakalan all in nih beli di sini karena dia suka congklaknya, dia tahu ini games bagus, terus P2E dan tokennya didukung sama orang yang terpercaya, dia bilang. Dari 3 juta kalau nggak salah dia pasangnya, terus dia sekarang kemarin dapat 35 miliar. Hai guys, welcome back to Ngobrol ASICS. Nah, hari ini aku tuh mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku di Instagram, pertanyaan dari netizen baik fans kita ataupun bukan, yang selalu nanya DM aku tentang token ASICS. Jadi langsung aja aku hadirkan partner aku yang mendevelop token ASICS, ada Bang Ilung. Halo Bun. Hai. Halo, Bun. Hari ini khusus aku datang susah banget loh untuk ngedatengin bapak satu ini. Ini adalah partner kita dalam token ASICS ini. Nah, aku mau baca ini, Bang. Tapi sebelum aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen, banyak banget yang nanya, kok bisa sih kemarin token ASICS habis 1 menit di private sale? Di bawah 1 menit, Bun. Di bawah 1 menit tuh. Dan itu seumur-umur saya main kripto ya, trading kripto, kayaknya ini yang pertama. Ini yang pertama. Dan alhamdulillahnya itu Indonesia dan aku yang develop dan kerjasama sama Bunda sama Mas Anang. Luar biasa banget. Banyak juga nih yang nanya, Bang, apa sih tuh private sale, pre-sale sampai launching tuh bedanya apa? Karena ini kan tayang nih hari ini pas kita lagi pre-sale nih. Gitu. Apa bedanya? Jadi kalau di ya kayak orang dagang biasa sih sebenarnya sebelum ini didagangkan di sebuah pasar. Pasarnya nanti karena kita ada di atas jaringan blockchain Binance yaitu PancakeSwap. Ya kita biasanya seorang yang develop sebuah token itu akan promosi kan. Kita akan lakukan sales yang di luar market tadi. Ya pasti ada private, ada pre-sales. Private itu sebenarnya untuk orang-orang yang memang mau beli nggak, percaya nggak beli. Ternyata aku nggak ngerti ya, ternyata itu benar-benar belief banget ya, mungkin kan ada Bunda support, ada Mas Anang segala macam, ini yang membuat orang trust sama ini. Nah, private sale kemarin itu adalah bagian dari promosi awal. Ya karena sampai heboh tuh di media online, semenit ludes gitu. Nggak nyampe semenit ludes, terus banyak yang nanya, banyak yang nelfon, Bang gila ya, malah bahkan sampai ada yang maksa untuk Bang boleh beli lagi nggak? Aku nggak bisa karena kan semua ada tokenomics-nya, ada nilai ekonomi token yang harus kita sesuaikan. Jadi kita kan nggak boleh juga jadi developer mentang-mentang ada yang mau beli kita jual-jual, nggak bisa gitu. Oke, sekarang berarti kita langsung aja ke pertanyaannya, Bang. Ini ada yang nanya dari Cynthia Daniel. ASICS token itu apa sih, Bun? Sering nonton di YouTube Bunda tapi nggak ngerti untuk apa. Nah, hari ini aku hadirkan Bang Ilung itu, kalau orang pemain kripto pasti udah paham nih sama semua istilah kita. Buat orang yang belum terus pengen coba, nah, coba dijelasin. Jadi sebenarnya ini tuh kripto ya Bunda. Terus sama yang buat pemirsa yang nanya, ini tuh kripto. Di kripto itu ada istilah koin, ada token, ada NFT. Nah, jadi kalau koin itu adalah dia kripto aset yang memiliki teknologi blockchain. Kayak Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Cardano, Polkadot dan lain sebagainya. Lalu kalau token dia nggak punya teknologi blockchain tapi dia berada di atas jaringan blockchain. Tapi token itu memiliki kategori, ada token utility atau punya use case, ada utilitas, ada yang namanya token security, token meme kayak Shiba, DOT dan sebagainya, ada token Degen. Nah, token ASICS ini adalah token utility, dia ada use case dan dia berada di atas jaringan blockchain Binance. Makanya kemarin kalau untuk bisa beli token ASICS harus pakai Binance, namanya BNB. Nah, utility-nya itu apa? Kita jelas, kita mau punya 3 project. Saya sama Mas Anang tuh punya 3 project. Pertama game P2E. P2E itu play to earn. Jadi semua orang main game congklak yang akan kita rilis pertama itu nanti ngumpulin poin dapat uang. Uangnya bentuk stable coin. Binance USD dan itu bisa ditukar di exchanger. Lalu project kedua adalah marketplace NFT. Ya kayak Gozali kemarin tuh lagi rame-rame segala macam. Dapat 17 miliar. Nah, itu kan jualnya di NFT marketplace luar negeri. Kita akan bikin yang punya Indonesia. Dan ya aku sangat terinspirasi sama bahasanya Mas Anang yang bilang bahwa pokoknya semua berbau Indonesia. Indonesia adalah negara superpower budaya. Kenapa nggak kita bikin marketplace sendiri? Wah langsung saya bilang udahlah pas kita bikin ini. Lalu yang ketiga kita mau bikin metaverse, Nusantaraverse. Nantilah kalau itu coming soon, masih di kuartal ketiga. Itu masih panjang pembahasannya ya. Artinya ASICS token itu digunakan untuk tiga
project itu. Tapi karena ini crypto aset, dia sama kayak emas, nanti harganya semakin lama semakin naik. Karena makin banyak yang mau beli gitu. Betul. Jadi kalau kalian belinya di private sale kemarin tuh harganya masih murah. Nanti di pre-sale ini harganya juga masih lebih murah daripada launching nanti. Which is kita mau launching ya sebentar lagi. Tanggal 28. Tanggal 28. Nah karena ini, jadi kalian buru-buru kalau mau beli harga sebelum launching ya kayak emas tadi. Kalau udah launching nanti harganya berubah lagi dan terus akan insya Allah mudah-mudahan terus naik. Oke Bang Ilung, sekarang pertanyaan yang kedua. Dari Javiera Gustinus, Bun belinya di mana? Soalnya semalam saya masuk webnya nggak bisa diapa-apain. Oke, jadi kalau website itu memang website informasi aja. Jadi hanya untuk sekedar tahu ini projectnya apa, ASICS token itu alokasinya berapa dan lain sebagainya. Kalau mau gabung bisa di grup Telegram. Oke, grup Telegramnya ada apa namanya? ASICS token global sama ASICS token Indonesia. Mungkin nanti di YouTube bisa ditempelin itu ditaruh di sini nanti linknya ya. Yang global tuh khusus untuk seluruh orang di dunia. Jadi di dunia di luar Indonesia. Per hari ini udah 4.000 lebih. Dan itu organic growth dan masih terus naik. Yang Indonesia malah udah nembus 2.000. Jadi kita bener-bener memulai ini dari sesuatu yang kecil-kecil ya Bun ya. Tapi ternyata efeknya luar biasa, alhamdulillah deh. Karena niatnya kan juga benar. Niatnya baik. Nah ini dari Rizky Nurmai. Bunda mau tanya dong, nanti tuh gamesnya ini ada di mana ya? Gamesnya sudah bisa dipastikan di Android sama di iOS. Tapi sebelum didaftarkan di Android sama di iOS tadi, kita ada di APK. Jadi bisa di-download nanti via website kita tempel supaya ya yang mau main dulu lah, mau coba segala macam. Karena ini kan gamenya yang game asli Indonesia tradisional. Game asli Indonesia. Yang rilis pertama Congklak ya Bun. Kita itu nanti bisa dari APK. APK tuh kayak apa ya? Dia belum terdaftar di iOS dan di Android tapi bisa di-download. Nanti kita siapin ininya download. Dan kita bisa main bareng dan nanti tuh seru kayak bisa beli kayak kemarin dijelasin beli skinnya, bisa batik atau apa, pokoknya semua berbau dan bernuansa Indonesia. Betul. Ini pertanyaan berikutnya lagi di mana? Nah, ini bagus nih dari ri_rekno. Kalau kripto itu seperti judi bukan Bun? Serius nanya karena sekarang kan lagi heboh nih masalah yang itu. Nah, ini tuh kayak apa sih, jelasin deh katanya dari Rekno. Judi enggak sih. Saya udah bertahun-tahun di kripto, trading sih Bun, lebih tepatnya aku investasi. Jadi aku baca, aku riset, terus aku cari developernya siapa, lalu projectnya apa, kita ikutin perjalanannya kayak gimana. Dan sepanjang saya main kripto tidak pernah terjebak dalam istilah judi. Karena judi di sini kan kita mempertaruhkan sesuatu tanpa kita mengetahui apapun. Nah, sedangkan ASICS token misalkan kita ada websitenya, kita developernya jelas, terus ini memang perusahaannya dari keluarga Mas Anang segala macam, kan bukan judi. Kalau ini aja bisa nanya di Instagramnya Bunda kan, terus bisa berinteraksi langsung sama kita via Telegram group. Jadi aku pikir semua yang dilakukan di kripto itu semua terbuka. Saking terbukanya nanti nanya nih marketingnya mau kemana, terus cara naikin harganya gimana, nanti mau masuk exchanger mana, itu kan bisa menentukan nanti harga naiknya kapan dan kita bisa tahu. Jadi kalau dibilang judi, aku rasa enggak. Kita tuh kripto dan memang ini di seluruh dunia udah pakai. Udah pakai. Oke, ini ada dari Retno Viasari. Caranya gimana Bunda? Saya ada main di Indodax. Apakah nanti juga ada di situ? Nah, ini menarik. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Udah tahu Bang. Tapi dirahasiakan aja. Coba Bang mungkin jawab dulu dikit lah. Target sih memang masuk exchanger Indonesia. Tapi selain exchanger Indonesia, kita juga kan target exchanger global seperti yang aku cerita ke Bunda kemarin-kemarin, bahwa misalkan kalau di Indonesia volume trading lagi normal tuh 3-4 juta orang per hari. Di global tuh kayak Get.io misalkan sebagai targetku nih sebagai developer itu bisa 14 juta. Nah, jadi kan kemarin lucu, saya kenal sama satu orang, dia itu consulting media kripto dari Jepang. Terkenal, dia nomor 10 atau nomor 12 gitu. Pas saya kasih lihat teaser kita Congklak, dia cuma bilang this is Congklak right? Dia nggak tahu ini Congklak, dia bilang Congklak. Terus saya bilang kenapa? I will all in, dia bilang. Saya bakalan all in nih beli di sini karena dia suka Congklaknya, dia tahu ini games bagus, terus P2E dan tokennya didukung sama orang yang terpercaya, dia bilang gitu. Dan ini belum pernah ada loh di Indonesia ya? Belum ya. Bahkan di dunia belum ada sih. Kalau yang Congklak belum ada pasti. Seneng deh. Oke, pertanyaan berikutnya dari Biki 13. Bunda, tujuan dan harapannya tentang token ASICS ini sendiri apa sih?
Yang pertama kita membudayakan untuk cinta produk dalam negeri. Iya, Satu. Yang kedua kita mengkampanyekan budaya kita. Dari gamesnya itu kan nggak cuma dicongklak sih, kan ada bekel ya bun, ada layangan, ada Komodo Legend, bahkan ada games andalan kita We Are Papua. Lalu kita akan riset terus, dan itu kan nggak akan mati sampai kita akan munculin semua games-games yang di setiap daerah tuh ada. Iya, seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ingin memfasilitasi semua kreatif artis, bahkan artis penyanyi segala macam untuk bisa digital asetnya dirubah jadi NFT. Lalu bisa cari uangnya, cari cuannya itu di marketplace kita. Jadi kita mau bantu sampai ke wilayah sana. Karena di dunia di luar tuh udah berkembang banget ini Bang. Udah hits banget. Bertahun-tahun yang lalu. Makanya Indonesia kita nggak boleh ketinggalan pasar ini, dan kita jangan sampai ketinggalan karena di tahun-tahun ke depan memang semuanya udah metaverse gitu. Betul bener nggak? Betul banget. Coba ceritain sedikit dong. Ya kalau kita kan Nusantaraverse ya, jadi nanti kita buka world Nusantara, tentang Nusantara kita, nanti semuanya serba NFT. Jadi ada orang-orang yang pingin gabung di Nusantaraverse, nanti kita siapin avatarnya. Yang membedakan metaverse sama media sosial sekarang ini kan, kalau di Facebook misalkan, kita kan direpresentasikan sama foto, biografi, alamat, udah gitu doang, sangat estetis kan. Tapi kalau nanti di metaverse, orang masuk di situ, dia diwakili oleh avatar. Bunda misalkan, nanti avatarnya Bunda, nanti bisa jalan-jalan ke Jawa, kemana, itu nanti yang akan kita lihat. Dan itu masih kuartal ke-3 2022. Ini pasti masih aneh buat orang-orang yang masih awam banget. Jujur aku, pas pertama ketemu tuh kita lama banget meetingnya bolak-balik, karena aku jujur gak paham. Kedua aku takut aku bikin ini dan akan merugikan orang yang nanti beli. Jadi aku selalu mengingatkan bagaimana cara kerja sama kita supaya apa yang kita buat ini bisa bermanfaat, bukan merugikan orang gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempertahankan ini dengan baik ya Bang ya. Contohnya kayak brand Louis Vuitton, Chanel, itu semua udah punya brand series mereka di metaverse. Jadi kita udah bisa beli secara metaverse. NFT itu. Mereka udah jualan di sana gitu. Udah bahkan klub bola. Perusahaan besar udah ada. Ya kalau metaverse yang udah ready di dunia yang kita kenal tuh kan kayak Decentraland lah. Itu udah banyak banget yang beli bun. Coupling udah dibeli. Ya mudah-mudahan nanti kita juga Nusantaraverse banyak yang beli lah. Dan kita berharap juga, maksudnya kita gak berharap kalian harus beli token ASICS, tapi kalian masyarakat Indonesia harus paham. Karena nanti eranya tuh semua juga akan berubah. Dan orang-orang kita udah pinter-pinter Bang di daerah-daerah tuh. Jadi kita berharapnya juga penonton aku yang gak ngerti, yang gak paham, bisa tahu paling nggak apa sih kripto gitu, dan apa sih yang kita buat. Nah sekarang ada lagi pertanyaan dari Rini_Rizky05. Masih belum paham ikutan ini bun, tapi udah ikut gabung di grup tele, masih meraba-raba. Belinya tuh di mana sih? Untuk private sale kemarin kan langsung menghubungi developer. Nanti kalau pre-sales kita melalui launchpad-nya IDM. Pre-sale-nya tanggal berapa aja Bang? Malam ini. Iya, tanggal berapa? Malam ini tanggal 26 jam 10 kita buka. 26 jam 10 kita buka. Kita tutup 27. 27 jam? 27 jam 12 malam. Berarti ini harus tayangnya malam ini ya? Saya gak tahu, ini takutnya habis malam ini juga. Jangan kasihan yang nonton. Okay. Tapi gak apa-apa. Misalnya mereka kehabisan juga dari private sale ke pre-sale, mereka masih bisa beli di launching. Masih bisa beli di launching bun. Jadi di launching pun harga tuh masih murah ya. Murah karena naik terus nanti. Insya Allah. Saya sebagai developer bertanggung jawab untuk menciptakan market ini terus sehat ya. Karena ada beberapa marketing yang akan jalan. Terus target-target tadi, exchanger tadi. Bayangkan kita masuk di 2 exchanger tadi. Ya oke, nanti itu udah insya Allah lah. Itu kalian udah beruntung udah. Tapi Bang, yang aku mau tanya gitu, belum dijawab tadi. Mereka belinya launchingnya di mana? Jadi nanti dia akan bisa membeli melalui PancakeSwap namanya. Nah karena kita ini ada di jaringan Binance, Binance itu atau blockchain, crypto, coin segala macam itu punya yang namanya DeFi, Decentralized Financial. Di atas jaringannya masing-masing itu ada yang namanya exchange yang memang kita isi sendiri dari developer tokennya, kita isi liquidity-nya sendiri. Bagi yang ngerti kripto itu banyak. Udah paham pasti. Kalau yang belum ngerti nanti per hari ini kita udah siapin tutorial untuk beli. Jadi nanti caranya dia deposit ke Indodex. Terus dari Indodex dia beli BNB. Dari BNB-nya tadi dia kirim ke wallet. Nah, jadi dia harus punya wallet tuh, Trust Wallet. Dari Trust Wallet nanti dia ke the browser, di the browser tinggal buka PancakeSwap. Nah, dari itu masukin smart kontraknya ASICS token di situ.
tinggal dibeli itu bisa. Oke. BNB itu bisa 0,1, bisa 1, bisa 1,5 gitu-gitu. Oke, itu harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Sekarang BNB kalau nggak salah 5.500.000 satu BNB-nya. Per satu BNB. Jadi kita bisa beli 0,05. Beli aja 0,05 tuh cuma 2,5 juta berarti kan? 0,05 itu cuma berapa puluh ribu sih, Bun. Oh, Kalau 0,5 0,5. ya. Ini berarti 0,05 boleh. Oh, 0,05 berarti bisa. cuma 20. Ya, sekitar segitulah. Iya. 0,05 dikali 5 juta itu ya mungkin sekitar 25 ribu ya. Ya, sekitar segituan lah. Bisa 0,1. Tuh. Bisa 0, bisa. Enggak mesti beli yang satu BNB enggak. Oke, jadi kalian mau coba-coba nih misalnya, tapi sayang sih. Karena di launching tuh harganya juga masih murah sebenarnya. Masih murah. Kalau udah masuk exchanger itu biasanya sebuah token tuh, Bun, bisa untungnya tuh enggak cuma 1-2 kali lipat, bisa 100, 1000, bisa 2000. Nah, kita enggak pernah tahu. Itu bismillah itu namanya. Bismillah. Oke, nah ini Bang, ini bagus juga dari Sunarti Zulaini 79. Maaf aku cupu. Nah ini memang untuk orang-orang yang nggak paham ya. Makanya aku kalau yang udah ngerti pasti udah tahu lah gimana cara main kripto, tahu token ASIC cara kerjanya gimana. Nah ini buat yang nggak paham. Maaf aku cupu nggak ngerti, tapi ingin banget ikutan dan pengen tahu manfaatnya ke depan tuh gimana sih? Yang jelas pastinya dia ini kan kripto aset, apalagi di Indonesia ini. Kripto itu belum jadi cryptocurrency, hanya diperbolehkan sebagai kripto aset. Artinya dia itu sama kayak emas. Bayangkan kita punya logam mulia kayak emas, terus dia bisa digunakan untuk jual beli NFT, dia bisa dijadikan untuk jual beli nanti skin-skinnya di games. Tapi ini koinnya juga tokennya naik terus harganya. Jadi kegunaannya kalau ditanya tuh itu. Jadi dia aset yang terus berkembang tapi punya fungsi pada projectnya gitu, Bun. Dan ini sebenarnya kripto udah 5 tahun lebih, udah lama Bang, udah lama ya Bang kalau di luar. Udah 2008 dan sekarang tuh memang lagi hits makanya harganya naik terus. Betul. Dan walaupun harga naik turun itu sebenarnya fluktuatif aja ya. Fluktuatif dan cenderungnya naik terus kayak 2008 Bitcoin $1 sekarang 500 juta satu. Iya, kalau yang ngerti pasti paham ya. Oke Bang, ini tanya dari as_0403. Tips bagi pemula gimana dong Bun? Jadi abis beli terus diapain gitu? Nah ini tadi Abang harus jelasin supaya marketnya juga tetap steady. Gimana caranya? Jadi bagi yang baru pemula, pastikan bahwa kalian riset dulu. Kayak Bunda nih, kayak Bunda saya terus Mas Anang. Menjual ini pun juga bukan sebagai penasihat keuangan kan. Betul. Tapi kita menawarkan project dan pasti kita akan ajarkan untuk ayo riset dong. Jangan sampai beli token nggak ada websitenya. Satu. Yang kedua nggak ada developernya. Nah. Yang ketiga nggak terkenal. Ya terkenal sih oke. Ini udah terkenal, ada developernya kan kayak gitu kan. Itu jangan sampai tuh ada soalnya banyak token tuh yang developernya nggak nongol. Akhirnya jeblok. Iya bukan jeblok, lari, kabur. Dia nggak nongolin muka. Istilahnya kalau di kripto. Nah itu kalian jangan sampai beli yang nggak jelas ya Bang ya. Terus yang keempat, dia nggak punya komunitas yang kuat. Kita ini cuma baru berapa minggu udah di globalnya udah 4.000 lebih. Amin. Yang Indonesianya bahkan kita punya komunitas China sama Turki. Ada, saya belum laporan ke Bunda ya. Itu ada. Terus yang kelima, jangan sampai si token ini nggak ada project. Kita kan jelas, kita bilang ada project ada tadi, congklak dan lain-lain. Nah, jadi bagi para pemula biasakan lihat itu dulu. Ketika sudah lihat itu, baru aktif di grupnya. Ketika sudah aktif di grupnya tanya, ini nanti mau ngapain lagi sih ke depan? Terus kapan rilis gamesnya? Terus kapan masuk exchanger? Bisa dipastikan banyak cuan dari situ kalau bisa jalanin langkah itu. Betul. Nah, aku nih ditawarin yang begini tuh udah dari tahun lalu. Berarti dari 2020. Tapi kenapa nggak pernah mau ikut? Karena Bang, jujur aku sama Mas Anang menjaga nama baik ya. Kita nggak mau mengeluarkan sesuatu yang nanti bisa tiba-tiba merugikan orang. Tiba-tiba kalau ini kan memang kripto di dunia sudah ada. Tapi kan sekarang banyak bermunculan sesuatu yang mungkin orang merasa dirugikan. Betul. Gitu. Nah, kita kenapa sampai akhirnya kerjasama? Akhirnya memutuskan setelah berbulan-bulan kita kerjasama karena harapan kita cuma satu, jangan sampai ini harus bisa menguntungkan buat banyak orang. Contohnya kayak orang harus paham dulu cara mainnya ya Bang ya. Dan yang pasti apa sih Bang Ilung manfaat-manfaat lainnya kalau orang beli ASIC token? ASIC token yang pasti tadi kalau sudah ada marketplace NFT, nah, bagi kalian yang kepingin jual beli di NFT, pasti kan nanti belinya pakai ASIC token, Bu. Iya. Kan kalau OpenSea yang segala macam tuh beli pakai Ethereum. Iya. Ethereum sekarang satunya 30 jutaan sampai 40 jutaan. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua, bisa dipastikan semua games itu selain P2E play to earn nanti kan
orang tuh pengen lah ganti-ganti skin, ganti-ganti apa tema. Saya aja kan main game juga, itu habis berapa duit untuk diamond. Jadi dengan adanya ASICS token tuh kalau ditanya manfaat di utilitasnya itu. Kalau ditanya di asetnya, semakin banyak orang yang pegang ASICS token, semakin mahal lah token yang kalian punya. Amin. This is business, this is pure business. Tapi kita bawa ini lebih ke kampanye budaya, lebih menyenangkan dan lebih berguna. Jadi ada produknya, gitu. Kita tuh ada produknya. Nah, ini dari Miara Kra. Bunda, apa sih sebenarnya ASICS token itu dan depositnya gimana? Kayak trading bukan sih, Bun? Oke, pasti bisa dipastikan ini nanti depositnya kalau sementara belum di exchanger tadi kita harus punya wallet. Wallet Binance itu yang lebih ramah, terutama pakai Android itu Trust Wallet. Kalau yang pakai iPhone mungkin bisa SafePol atau MetaMask, nanti tinggal dicari jaringan Binance-nya. Nanti bisa ke grup kita kalau mau tanya-tanya, kita ada edukasinya. Nanti ada lagi grupnya di sini, tolong dilihat. Kita siapkan edukasi bagi yang newbie, bagi yang mau belajar. Nah, dari wallet itulah kemudian kita bisa taruh aset kita tadi. Di wallet itu pun kita bisa jual beli seperti trading. Ini ngomongin wallet doang yang tadi ya. Tapi kalau sudah di exchanger, misalkan ya bismillah lah Indodex mau listing kita misalkan. Ya nanti tinggal taruh aja di Indodex, tinggal tunggu harganya kapan mau jual, kapan mau nambah lagi, kapan mau beli. Oh, itu udah tersedia, udah otomatis ya. Otomatis kalau di exchanger, itu aja sih yang membedakan, Bun. Oke. Ini ada lagi dari Izatialvia. Bun, ASICS token itu kan nanti game ya. Nah, pemenang ini akan dapatnya koin atau uang? Koin yang akan jadi uang. Nah, jadi P2E itu adalah play to earn. Ya, nanti setiap main games itu akan ngumpulin points. Pointsnya itu akan diakumulasikan dan bisa ditukarkan menjadi stable coin. Stable coinnya bisa dikirim ke wallet. Kita harus punya wallet. Nanti walletnya bisa jual. Nah, stablecoin yang kita sudah rencanakan namanya BUSD, Binance USD. 1 BUSD sama dengan $1. Saya sama tim sudah hitung, bila mana ada orang main lebih dari 7 jam sehari, mungkin sebulan dia bisa 2 sampai 3 juta per bulan. Wow, jadi ini yang menguntungkan banget, tapi bentuknya koin. Bentuknya stablecoin. Dia tuh BUSD. Satu BUSD itu selalu 1 USD. Sampai kapanpun. Sebenarnya itu kayak kita kayak deposito ya sebenarnya. Maksudnya sebenarnya kita kayak apa ya, kita nyebutnya apa sih kalau orang supaya ngenalarnya gampang gitu nyebutnya, kayak emas kali ya. Ya, kayak main kripto ini sebenarnya kalau main kripto tuh kayak emas. Kayak kita pegang kan? emas nanti asetnya naik terus. Iya, kayak harganya naik turun, tapi ya kita berusaha untuk terus harganya bisa stabil ya. Gitu ya, Bang ya. Dari Admirer @Atta Aurel. Ini fansnya Atta Aurel berarti. Admire Atta Aurel. Bagaimana sistemnya nanti, Bun, kalau kita sudah beli? Gitu. Apa stepnya, langkah selanjutnya? Kalau saya menyarankan selalu kepada orang yang kepingin cuan gede di kripto, jadilah diamond hand. Jadi ketika sudah beli dapat harga berapapun, tunggu aja sampai bener-bener tuh untungnya kerasa. Saya, Bun, pertama kali main kripto itu pernah ngerasain tuh untung 30 kali lipat. Waktu itu modal 1 juta, dapat 30 juta, setelah itu begadang terus tuh trading. Karena kebanyakan waktu itu token luar kan. Dan pernah beberapa kali itu cuma untung kali 2, kali 4. Tapi cobalah rasakan untung 30 kali lipat gitu. Bang, gak usah gitu, temen aku 3 tahun yang lalu dia cuma main 100 juta. Setelah 3 tahun dia diemin, bahkan dia udah lupa password dan lain-lainnya kripto. Dia dapet 35M ya, Riz. 35M. Ini Bitcoin nyata. Kah? Ini orangnya iya main Bitcoin. Ini nyata gitu, maksudnya memang sekarang arahnya memang udah ke sana gitu. Dan ini aku nggak bohong, aku juga bisa bilang siapa orangnya, tapi aku masih nggak enak ngomong orangnya. Dari 3 juta kalau nggak salah dia pasangnya, terus dia sekarang kemarin dapat 35 miliar. Wow, beruntung lah dia. Lupa password. Itu tapi akhirnya bisa diurus. Bisa diurus. Itu ada di laptopnya, terus dia urus, akhirnya bisa. Maksudku beruntung dia lupa password, jadi dia nggak gatel kan. Iya. Pas tiba-tiba udah 35 miliar. Betul, karena dia main iseng katanya waktu itu. Jadi dia main iseng tuh tiba-tiba dapat. Ini ada lagi dari Aida Nabi Gotul. Riba nggak sih, Bun, main ini? Saya sih berapa kali discuss ya, kalau ngelihat ini nggak ngelihat unsur ribanya ya, Bun, karena aku kayak gini. Kayak emas kita kayak main saham aja sebenarnya kan. Bahkan ini lebih hebat menurut aku. I know ya. Bagi anak-anak zaman sekarang sih ya, karena kita gampang secara digital. Jadi aku punya barang ini aku beli. Nanti makin banyak orang beli, dia naik harganya, ya aku jual. Mungkin dulu pandemi kemarin tuh pernah lihat kelangkaan sepeda.
sepeda yang harusnya 7 juta bisa sampai 20 juta. Kan itu karena apa? Supply and demand. Jadi aku nggak ada lihat sisi riba sih di situ. Karena ini benar-benar murni aku beli, aku jual, aku beli, aku jual itu aja. Iya. Kesana sih, tapi nggak tahu karena saya bukan ulama juga, tapi saya itu keyakinan saya sih. Kita juga sempat ngobrol sama Gus Miftah ya. Kemarin ya, mengenai ini sebelum kita jalan karena kita juga pengen tahu dari sisi ulama tuh gimana gitu. Ini ada yang bagus nih Bang. Dari Kulub 1. Udah jelas semuanya kalau aku Bun udah dapet slot private juga. Berdoa aja semoga ASICS terus berkembang dan harganya bisa stabil. Amin. Apa yang mau sampein Bang? Makasih, selamat dapat private. Banyak banget yang gak dapat private. DM saya tiap hari. Kulub 1 nih, wow, luar biasa. Hebat loh dia Bun. Hebat. Jadi mudah-mudahan dia doa dia ya, kita doa dia mudah-mudahan bisa stabil dan bisa terus naik. Karena kemarin tuh kita fundraising 220 BNB, kelebihan 120. Udah kita balikin 120. Bayangin Bun. Orang aku aja teman-temanku banyak. Gak usah kalian teman-temanku banyak yang komplain karena nggak dapat. Akhirnya mereka belinya mau di pre-sale, di private sale pada nggak kedapetan. Tapi nggak apa-apa, di pre-sale kan juga masih ada kesempatan ya. Ini bagus nih Bang, dari Rania Graini 29. Oh ini masih sama. Untuk gabung syaratnya apa? Lalu sistemnya seperti apa sih Bun? Terima kasih. Aku tuh masih kayak ngeraba-raba, dia bilang. Ya yang pasti itu sih. Coba jelasin lagi sedikit Bang. Yang pasti sih itu cuma cukup nanti ke grup. Nanti kita akan kasih edukasi. Bagi yang gak ngerti nanti kita ada tutorial juga. Yang jelas pasti harus punya wallet. Ini kan aset ya. Aset digital tuh taruhnya di mana sih? Ya di wallet. Kalau orang yang main di exchanger, taruhnya juga ada wallet. Jadi Indodex misalnya itu juga ada walletnya. Cuma kalau yang kayak Trust Wallet segala macam itu adalah wallet yang sangat independen. Jadi kita yang tahu. Gitu. Bedanya kalau di sini kan dikelola oleh Indodex. Jadi kalau ditanya mekanisme awalnya apa, harus punya wallet. Harus punya wallet. Nanti itu paling penting. Itu paling penting. Nanti dari situ kita udah bisa beli. Nanti ada pancake swap di situ, ada lihat chart di situ. Nah, lebih jelasnya nanti di grupnya kita ada edukasi Bu. Ya, jadi kalian pastikan gabung di grup Telegram kita. Telegram kita. Namanya apa sekali lagi tadi? Tolong ditulis di sini juga ya. ASICS Token Indonesia. ASICS Token Indonesia. Nah, ini dari Resti Damayanti 26128. Dan ini banyak banget pertanyaan yang sama. Berapa sih Bun modal utamanya? Nah, tadi Abang bisa jelasin lagi deh perkiraannya aja. Modal utama untuk si ini ya, untuk beli si investor ya. Berapapun bisa. Jadi gini. 1 BNB itu jadi nanti belinya itu kan pakai BNB kalau masih di DeFi ya. Jadi kita deposit ke Indodex beli BNB. 1 BNB itu kan 5 jutaan something. Dan kalau punya duit cuma 0,1 BNB ya nggak apa-apa. Bisa aja. 500.000 berarti kan. Kalau 0,05, 0,07 puluhan ribu juga bisa. Bisa. Yang jelas yang bisa dipastikan kita harus lakukan money management. Bagaimana ketika misalkan saya masuk 0,1 terus baru untung jadi 0,2 mau dijual semua. Nah itu silakan. Jangan sebenarnya Bang kan. Saya sih bilang gini, silakan tapi nanti nangis di pojokan. Karena kenapa gak jual pas jadi 1 BNB. Itu banyak yang kayak gitu. Itu banyak yang begitu benar. Biasanya tuh ada money management. Dilihat dulu lah gitu. Mungkin itu harus dikasih tahu Bang ke orang-orang yang beli tuh jangan gampang begitu untung langsung jual. Betul. Jadi sebisa mungkin jadi diamond hand lah. Cerita-cerita orang tuh udah banyak yang jadi diamond hand tuh. Wah, untungnya tuh. Yang kayak mendadak dari sini sih banyak banget ya. Mungkin buat orang yang udah paham ngerti cara kerjanya nih ya Bang ya gitu. Nah belum buat orang yang masih meraba-raba masih nggak paham, ada nggak sih penjelasan di mana yang bisa mereka denger gitu untuk lebih jelasnya cara main kripto? Dengerinnya apa sih yang bagus? Banyak sih youtuber yang ngajarin tutorial untuk cari wallet, Trust Wallet pertama, terus kedua bagaimana deposit dari exchanger ke Trust Wallet. Itu banyak di YouTube. Tapi kalau untuk berkaitan sama ASICS Token better ke grup kita aja sih. Ke grup Telegram. Nanti kita ada siapin ASICS Token edukasi. Sama satu lagi di sini aku minta kalian tidak memaksakan diri juga untuk punya uang segini langsung dibeliin gitu terus tiba-tiba kalian gak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang yang udah ngerti kripto pasti mereka akan gede-gedean ngerti karena mereka udah tahu cara kerjanya. Tapi buat orang yang baru-baru yang baru main coba-coba aja dulu kali ya Bang ya. Bisa mungkin karena aku takutnya nanti mereka gak paham tapi nanti ya harus benar-benar paham dulu sih sebenarnya. Makanya masuk ke grup Telegram kita dan ada apa tuh namanya istilahnya do your own research. Do your own research itu yang paling penting. Aku mau nambahin gini Bun. Kenapa saya mengajak untuk ke grup kita? Karena nanti di ASICS Token edukasi tadi selain nanti kita kasih tutorial boleh nanya. Kadang orang nonton YouTube aja juga masih perlu teman bertanya. Nah, kita udah siapin 4-5 tentir untuk siap jawab. Untuk siap jawabin mereka di grup Telegram itu. Bahkan bisa DM.
Bisa DM bisa ya. DM bahkan sampai ada yang bisa telepon. Itu kita akan siapkan itu. Oke. Karena kita pengen juga banyak orang tuh ngerti main kripto. Iya benar. Aku juga niatnya bikin ini sebenarnya kalau orang yang paham udah nggak usah dijelasin gitu. Banyak banget orang yang nanya gitu. Apalagi yang masih awam banget, nggak usah nanya ASICS token. Kripto tuh apa sih? Nah itu yang kita harus menjelaskan kan. Terakhir Bang, ini dari Mien_Tomo. Pagi Bun, bagaimana cara kerja setelah kita udah beli? Bagaimana cara mengelola ASICS tokennya? Ya tadi, jadi cukup di hold kalau yang mau jadi investor jangka panjang ya. Iya. Karena ini kan mau invest nih ibaratnya ya. Bisa jadi itu ya. Misalkan beli nanti tanggal 28. Di bulan Desember ternyata udah berapa ribu kali lipat itu kan. Bahkan mungkin saya sih pengen ya cita-cita aku tadi ngobrol sama Mas Anang Diwo. Saya pengen orang tuh gak mau jual ASICS token Mas. Kenapa? Karena gunanya banyak banget. Jadi orang kalau investasi itu bener-bener kayak punya emas ya udah punya emas gue nggak mau jual dulu deh karena emas gue berguna banget buat gue kayak gitu-gitu. Iya jangan latahan baru untung terus dijual ya. Jangan deh kalau saran aku. Karena selama token itu ya tapi ini lagi-lagi kembali ke masing-masing ya. Tapi saya merasa bahwa saya mendedikasikan diri sama keluarga Bunda dan Mas Anang kita kerjasama ini adalah kita bikin sesuatu tuh yang benar-benar proyek jangka panjang. Betul. Dan gunanya buat kita, buat negara itu juga buat orang banyak tuh ada lah. Jadi bukan proyek kaleng-kaleng gitu. Amin. Bang terakhir. Apa yang mau disampaikan karena ini hari-hari presale, apa yang mau disampaikan buat orang yang harus beli di presale dan di launching kita? Presale segera untuk bergabung di grup biar informasinya nggak ketinggalan. Grup Telegram tadi. Telegram tadi. Terus kalau launching segera beli dan biasakan riset. Dan lakukan semua riset itu dengan teliti. Lalu jangan berpikir ini harga sudah mahal. Sebelum semua terlambat. Research dulu. Tapi kalau saya sih bilang Bun ya, ini pas launching pun harganya masih tergolong murah. Kalau belum masuk exchanger yang aku target tadi itu belum tergolong murah. Tapi masuk kita insya Allah. Insya Allah Bun, insya Allah Bun, amin amin. Jadi guys berapapun uang yang kalian punya bisa beli 0,0 atau 0, atau 1 itu haknya kalian sendiri kok. Dan jangan lupa gabung di Telegram kita, ini udah ada supaya kalian lebih jelas ya dan benar kayak tadi harus research semua sebelumnya ya. Bang Ilung thank you so much. Semoga hari ini apa yang kita bicarain bisa bermanfaat buat orang banyak dan orang paham. Kalau memang ini masih kalian kurang paham, kalian bisa research sendiri atau tadi kita bilang sekali lagi gabung ke Telegram kita. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.